Kalian belum paham apa itu akuntansi? Simak video ini. Akuntansi adalah seproses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, analisis dan penyajian informasi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan akuntansi 1, memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. 2, menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. 3, membantu mengendalikan keuangan perusahaan. Fungsi akuntansi 1, pencatatan, mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi. 2, pengklasifikasian, mengelompokkan transaksi keuangan ke dalam kategori yang sesuai. 3, peringkasan, menyusun informasi keuangan menjadi ringkasan yang mudah dipahami. 4, analisis, menganalisis informasi keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan. 5, penyajian, menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Jenis-jenis akuntansi 1. Akuntansi keuangan menyajikan laporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. 2, akuntansi biaya, menghitung dan mengendalikan biaya produksi. 3, akuntansi manajemen, menyediakan informasi keuangan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. 4, akuntansi pemeriksaan, auditing, memastikan keandalan laporan keuangan. Akuntansi perpajakan, memenuhi kewajiban pajak perusahaan. Proses akuntansi, siklus akuntansi, transaksi keuangan dicatat dalam jurnal-jurnal, diposting ke buku besar. Neraca saldo disiapkan sebelum dan sesudah penyesuaian. Laporan keuangan disiapkan. Jurnal penutup dan ayat jurnal pembalik disiapkan. Pentingnya akuntansi 1, akuntansi membantu perusahaan mengelola keuangan dengan lebih efektif. 2, laporan keuangan membantu pemangku kepentingan memahami kinerja keuangan perusahaan. 3, akuntansi menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Manfaat akuntansi 1, memberikan informasi keuangan yang akurat. 2, meningkatkan efisiensi operasional. 3, membantu pengambilan keputusan strategis. 4, memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 5, menyediakan informasi bagi investor dan kreditor. Profesi akuntansi, yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Secara garis besar, profesi akuntan dapat digolongkan sebagai berdasarkan news: akuntan publik 2, akuntan internal 3, akuntan pemerintah 4, akuntan pendidik. Sistem akuntansi pada jenis-jenis perusahaan secara umum ada 3 jenis perusahaan berbadan hukum yang ada di Indonesia, yaitu 1, perusahaan perseorangan, Persero. 2, firma. 3, persekutuan komanditer, CV. 4, perseroan terbatas, PT. 5, koperasi. Siklus akuntansi, perjalanan data keuangan. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh akuntan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan saya selalu pakai tahu, transaksi keuangan suatu bisnis selama periode waktu tertentu. Misalnya sebulan atau setahun. Intinya ini adalah proses bagaimana data mentah transaksi diubah menjadi informasi keuangan yang berguna. Bayangkan ini seperti sebuah roda yang terus berputar. Analisis transaksi, ini adalah langkah pertama. Seperti saat kita mendengar ada kejadian di bisnis. Setiap kali ada uang masuk atau keluar, atau ada janji bayar, kita harus tahu ini transaksi apa dan memengaruhi akun apa. Misalnya, kas, piutang, utang, pendapatan, beban, pencatatan dalam jurnal kuno. Setelah tahu transaksi apa, kita langsung mencatatnya secara berurutan berdasarkan tanggal di buku harian khusus bernama jurnal. Di sini kita tentukan mana akun yang didebit dan mana yang dikredit dengan jumlah yang sama. Posting ke buku besar. Dari jurnal, data ini kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Buku besar ini seperti kumpulan kotak-kotak, di mana setiap kotak mewakili satu jenis akun. Misalnya, kotak kas, kotak piutang, kotak modal. Wow, jadi semua ada transaksi yang memengaruhi kas akan terkumpul di kotak kas. Dan begitu seterusnya. Tujuannya agar kita tahu berapa saldo akhir setiap akun. Penyusunan neraca saldo. Di akhir periode, kita menjumlahkan semua saldo dari setiap kotak di buku besar. Hasilnya kita masukkan ke dalam daftar bernama neraca saldo. Tujuannya untuk memastikan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan ayat jurnal penyesuaian. Seringkali, ada beberapa hal yang belum pas di akhir periode. Misalnya, beban yang sudah terpakai tapi belum dicatat, atau pendapatan yang sudah didapat tapi belum diterima uangnya. Ayat jurnal penyesuaian ini dibuat untuk memperbaiki
atau menyesuaikan akun-akun tersebut agar laporan keuangan jadi lebih akurat. Penyusunan neraca saldo. Setelah penyesuaian, kita buat lagi neraca saldo yang baru, kini dengan angka-angka yang sudah disesuaikan. Ini adalah daftar final saldo akun sebelum membuat laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Inilah hasil akhir dari semua proses pencatatan. Dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita bisa menyusun 3 laporan keuangan dasar. Laporan laba rugi menunjukkan apakah bisnis untung atau rugi selama periode tersebut. Laporan posisi keuangan neraca menggambarkan harta, utang, dan modal bisnis pada akhir periode. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana kas masuk dan keluar dari bisnis. Ayat jurnal penutup. Setelah laporan keuangan selesai, akun-akun pendapatan dan beban yang hanya berlaku untuk satu periode ditutup atau dinolkan. Ini dilakukan agar di periode berikutnya kita bisa mulai menghitung pendapatan dan beban dari nol lagi. Akun-akun ini dipindahkan saldonya ke akun modal atau laba ditahan. Penyusunan neraca saldo. Setelah penutup, terakhir kita membuat daftar saldo akun lagi. Kali ini setelah akun pendapatan dan beban dinolkan. Neraca saldo ini hanya berisi akun-akun permanen, aset, liabilitas, modal, dan akan menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Siklus ini terus berulang dari periode ke periode, memastikan bahwa informasi keuangan selalu tercatat, terkelola, dan dilaporkan dengan rapi dan akurat.